Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel sigma.com bersama Kak Saiful Huda. Pada video kali ini, kakak akan membahas mengenai himpunan. Namun jangan lupa sebelumnya subscribe dulu channel sigma.com, like, comment, dan share. Oke? Ya, udah nggak sabar kan adik-adik untuk belajar? Oke, mari kita belajar mengenai himpunan. Oke, himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang didefinisikan secara jelas. Ya, jelas ya adik-adik. Jelas dalam hal ini adalah adik-adik paham maksudnya apa, gitu loh ya. Maksudnya apa, benda apa, objek apa, gitu loh ya. Oke, lanjutnya ya. Kaidah dalam himpunan. Jadi di dalam himpunan itu ada kaidah-kaidah penulisannya. Yang pertama adalah setiap himpunan diberi nama dengan huruf kapital. Ya bisa A, bisa B, bisa C, bisa D, bisa Z, dan sebagainya, dan seterusnya gitu ya. Terus yang kedua adalah setiap anggota himpunan dibatasi dengan kurung kurawal. Artinya dibatasi itu ya diawali, jadi nanti ada huruf kapital, diawali dengan kurung kurawal, diakhiri juga dengan kurung kurawal ya. Lanjut, anggota himpunan dinyatakan dengan, nah ini artinya adalah anggota ya, atau elemen, ya, anggota atau elemen. Dan setiap anggota dipisahkan dengan tanda koma. Jadi memisahkan anggota satu dengan anggota lain itu dipisahkan dengan tanda koma. Oke, seperti apa contohnya? Mari kita lihat contohnya. Oke, ini contohnya ya. A, kumpulan nama hari dalam seminggu. Tadi kalau kita mengacu ke kaidahnya, yang pertama adalah penulisannya dengan huruf kapital ya, A besar sama dengan diawali dengan kurung kurawal. Oke, kurung kurawal. Baru kita data anggotanya. Hari dalam seminggu ada hari Senin. Nah, antara anggota satu dengan anggota lain dipisahkan dengan koma. Senin, koma, Selasa, koma, Rabu, sampai dengan hari Minggu, dan diakhiri dengan kurung kurawal. Ya. Selain itu, penulisannya juga bisa seperti ini. Senin itu anggota dari A, Selasa anggota dari A, dan seterusnya. Bisa juga seperti itu penulisannya. Ya. Paham ya adik-adik? Oke, lanjut ke contoh yang kedua. B, kumpulan huruf membentuk kata al-kafah. Jadi al-kafah itu ada A, ada L, ada K, ada A, ada FF, ada A, ada H. Di mana apabila ada huruf yang double, yang lebih dari satu, berarti hanya cukup satu yang ditulis saja. Nah, ini perhatikan nih. B sama dengan kurung kurawal ya, A-nya ada 3 nih. Kita cukup tulis satu saja. L, K, F-nya ada 2, cukup tulis 1 dan H. Tutup dengan kurung kurawal. Oke. Paham ya adik-adik? Simpel kan? Mudah kan? Oke ya, lanjut. Ke contoh selanjutnya. C, kumpulan siswa berbadan tinggi. Itu disebut dengan bukan himpunan. Karena definisi tinggi badan itu tidak jelas. Nah, tinggi badan siapa? Siswa yang mana? Siswa dari sekolah mana? Ya kan? Tadi kan dibilang himpunan itu adalah kumpulan benda atau objek yang didefinisikan secara jelas. Ini nggak jelas ini. Yang C ini. Berarti dia bukan himpunan. Oke ya? Oke, lanjut. Nyatakan himpunan-himpunan di bawah ini dengan cara mendaftar anggota-anggotanya. Maksudnya mendaftar itu mendata satu-satu ya anggotanya siapa saja, apa aja gitu ya. Oke, P adalah himpunan bilangan ganjil yang lebih dari 1, bilangan ganjil lebih dari 1 dan kurang dari 17. Berarti kita buat dulu P sama dengan kurung kurawal. Tadi dibilang P itu bilangan ganjil lebih dari 1, berarti mulai dari angka 3. Nah, ya, habis itu 6, habis 3, 5. Ganjil dari 3, 5, terus 7, 9, 11, 13, 15, dan 17 cukup enggak? Karena kurang dari 17 ya cukup sampai 15 saja dan diakhiri dengan kurung kurawal seperti ini. Oke, paham ya adik-adik? Mudah ya? Oke, lanjut. Oke, Q. Nah, ini cara baca begini. X. Tanda tegak ini baca di mana? X di mana X, yang tengah ya. X di mana X besar sama dengan min 3 dan X kecil atau kurang dari 3. X elemen himpunan bilangan bulat. Nah, begitu cara bacanya. Jadi kalau kita mendatanya gimana? Q sama dengan kurung kurawal. Ya, kita baca dari tengah ya. X itu
X itu besar sama dengan. Karena besar sama dengan, berarti min 3-nya ikut. Berarti min 3, koma min 2, koma min 1, koma 0, koma 1, koma 2. Nah, perhatikan ya. X besar sama dengan min 3 dan X kurang dari 3. Karena nggak ada sama dengannya, kurang dari 3-nya, berarti kurang dari 3, 2. Berarti min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, sampai segini. Sampai 2. Ya, paham ya adik-adik? Misal nih contoh, nah, contoh lagi ya kayak ini Z sama dengan X, di mana X, sorry, bukan sini ya, di mana X, nah gini, besar dari 2, X besar dari 2, X kurang dari 10. Nah, X elemen bilangan ganjil, misal kayak ini ya. Ini contoh ini. Nah, cara mendatanya gimana? Z sama dengan kurung kurawal ya. Berarti X besar dari 3. Sorry, X besar dari 2. X besar dari 2 ini kalau dia bilangan ganjil berarti mulai dari angka 3, 5, 7. Dan X kurang dari 10. Berarti sampai 9 saja. Ya kan? Nah, begitu caranya. Paham ya adik-adik? Mudah ya? Oke, lanjut. R sama dengan Y, di mana Y besar sama dengan 2. Y himpunan bilangan prima. Jadi kalau Y besar sama dengan 2, karena dia besar sama dengan 2, R, nah begini ya penulisannya. Berarti anggotanya adalah besar sama dengan 2. Berarti 2 ikut 2. Bilangan prima 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Kalau tidak ada batas berarti titik diakhiri dengan kurung kurawal. Titik diakhiri dengan kurung kurawal. Begitu ya adik-adik. Oke, oleh karena jangan skip videonya, tonton sampai selesai. Oke? Oke, lanjut ya. Oke, lanjut kita. Oke, tadi kita sudah masuk ke mendata anggota. Sekarang kita masuk ke kardinalitas himpunan. Atau ya, menyatakan banyak anggota dari suatu himpunan. Berapa sih banyak anggota dari suatu himpunan gitu loh. Ya, misal contohnya begini. Himpunan A itu anggotanya A, I, U, E, O. Nah, jadi cara menentukan banyak anggota adalah NA. Jadi NA itu menyatakan banyak anggota himpunan dari A. Berapa? Ada 5. Nah, gitu dia. Ya, maksudnya yang kedua nih. 2, 4, 6, 8. Berarti NB banyak anggota dari B. Berapa? Ada 2, 4, 6, 8. Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Berarti 4 totalnya. Oke. Mudah ya? Oke, misal yang lain nih. C misalkan. Nah, begini C. Misalkan ya. Y di mana misalkan nih Y. Misalkan begini. Besar dari 4 dan kurang besar X besar, Y besar dari 4, Y kurang sama dengan 10 misalkan. Y itu bilangan ganjil ya. Ganjil. Misal ya, berarti C-nya kan cara bacanya adalah Y di mana Y besar dari 4. Berarti Y besar dari 4 itu bilangan ganjil, berarti 5, 7, 9. Oh, ini jangan yang ini aja lah. Supaya mudah. 10 kan bukan bilangan ganjil adik-adik. 5, 7, 9. Ya, jadi Y besar sama dengan 4 dan Y kurang dari Y besar dari 4, Y kurang dari 10 gitu loh. Y bilangan ganjil. Berarti gini. Berarti NC-nya berapa? NC-nya 3 gitu. Paham ya adik-adik? Ya. Lanjut ya. Oke, lanjut nih. Nah, tentukan banyak anggota dari himpunan di bawah ini. Misalkan nih. Ya, yang pertama NP berarti banyak anggota dari P. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya kan? 6. Berarti 6 anggotanya. Nah, berarti NQ banyak anggota dari himpunan Q. Ada sapi, ada kambing, ada kerbau, ada rusa. Ada berapa ini? Ada 4. Nah, udah gitu aja. Oke, mudah ya. Oke, lanjut. Yang ini. Nah, ini lagi dibilang nih.
X ya di R ini ya R himpunannya X di mana X besar sama dengan 2, X juga kecil sama dengan 10. X himpunan bilangan genap, berarti kita tata dulu R-nya. Karena dia besar sama dengan min 2, berarti besar sama dengan 2, berarti 2. Bilangan genap ya 4, 6, 8, dan 10. Kenapa 10? Karena X itu kurang sama dengan 10, berarti 10-nya ikut. Nah, N-nya berapa? NR-nya adalah 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Berarti 5 anggotanya. Oke. Mudah ya adik-adik? Bisa ya? Oke, lanjut nih. Kalau bisa ya. Oleh karena adik jangan skip videonya, tonton sampai selesai ya. Himpunan kosong. Nah, kita sekarang masuk ke himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Maksudnya tidak memiliki anggota gimana, Kak? Apakah anggotanya 0? Bukan. Kalau 0 itu dia masih punya anggota adik-adik. 0 itu disebut dengan himpunan 0. Anggotanya 1, yaitu bilangan 0. Kalau ini adalah himpunan kosong. Ya kosong. Maksudnya kosong gimana? Ya kosong. Dia tidak punya anggota. Ya, dia tidak memiliki anggota. Misalkan nih, contohnya begini. G adalah himpunan bilangan genap antara 2 dan 4. Berarti bilangan genap antara 2 dan 4. 2 dan 4. Berapa di sininya? 3. Apakah 3 bilangan genap? Bukan. Ya, berarti kosong, nggak ada anggotanya. Penulisannya bisa seperti ini. Atau bisa juga begini. Nah, juga kayak gitu adik-adik penulisannya. Ya, himpunan kosong. Misalkan bilangan ganjil. Ya, misalkan bilangan gini. A itu adalah misalkan ya, himpunan bilangan ganjil. Ya, ganjil antara 1 dan antara min 1 dan 1 ya. Min 1 dan 1 berapa bilangannya? 0. 0 bilangan ganjil? Bukan ya. Berarti begini adik-adik misalnya. Nah, bisa seperti ini, bisa seperti ini atau ya. Jadi adik boleh pilih. Itu disebut bilangan himpunan kosong. Kalau himpunan 0 itu punya anggota, yaitu bilangan 0. Ya, kalau himpunan kosong dia tidak punya anggota. Misalkan ada hewan berkaki 7. Nah, nggak ada lah hewan berkaki 7. Ya kan? Misalkan seperti itu ya. Paham ya adik-adik? Ya, jangan skip ya videonya, tonton sampai selesai. Supaya adik paham penjelasan dari kakak. Oke, lanjut kita. Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat seluruh unsur yang dibicarakan. Dilambangkan dengan S. Oke, misalnya nih. Kambing, sapi, kerbau, gajah. Ini bisa jadi himpunannya adalah S-nya itu bisa jadi ya himpunan hewan berkaki ya, berkaki 4 ya kan ya, bisa jadi berkaki 4 atau juga bisa jadi himpunan semestanya itu bisa jadi ke hewan herbivora, jadi pemakan tumbuhan atau ya kan, bisa jadi kayak gitu ya. Itu himpunan semesta. Jadi himpunan semesta itu keseluruhan dari unsur-unsur tersebut. Misalkan nih 2, 3, 5 berarti S-nya itu ya bisa jadi himpunan bilangan prima ya, bilangan prima kurang dari 7. Berapa bilangan prima kurang dari 7? 2, 3, 5. Nah, itu adik-adik. Oke ya, terima kasih adik-adik telah menonton video kali ini. Jangan lupa subscribe channel sigma.com, like, komen, dan share ke teman-teman adik-adik. Semoga video kali ini bermanfaat untuk adik-adik semua ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.